Assalamualaikum, selamat pagi, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Lianingsih, jurusan D4 Kebidanan tingkat 2A. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyuluhan personal hygiene yang meliputi kebersihan ibu dan anak. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian personal hygiene. Yang pertama, pengertian pada masa nifas. Masa nifas atau puerperium adalah masa setelah partus setelah sampai pulihnya alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Lamanya masa nifas ini kira-kira sekitar 6-8 minggu. Masa nifas ini adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu atau 40 hari. Masa nifas dimulai sejak 1 jam setelah lahir plasenta sampai 6 minggu atau 40 hari setelah itu. Jadi, kesimpulannya masa nifas ini adalah masa setelah lahirnya plasenta, kembalinya alat-alat kandungan seperti sebelum hamil berlangsung sekitar 6 minggu atau 42 hari. Kedua, tentang pengertian perawatan diri atau personal hygiene. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan diri dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Personal hygiene merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Jadi, kesimpulan personal hygiene adalah proses merawat diri untuk memelihara kesehatan agar terlindung terhadap infeksi dan penyakit. Yang ketiga, kebutuhan personal hygiene pada ibu nifas dan bayi. Kebersihan ibu dan bayi membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman pada ibu. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri dengan mandi minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dan alas tempat tidur, serta lingkungan di mana ibu tinggal. Ibu harus tetap membersihkan tempat tidurnya agar segar dan wangi. Merawat perineum dengan baik dan menggunakan antiseptik, dan selalu diingat bahwa kebersihan perineum dari arah ke depan ke belakang. Jaga kebersihan diri secara keseluruhan untuk menghindari infeksi, baik pada luka, jahitan maupun yang pada kulit. Di sini ada leaflet tentang kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian. Sebaiknya pakaian terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat karena produksi keringat menjadi banyak. Produksi keringat yang tinggi berguna untuk menghilangkan ekstra volume saat hamil. Sebaiknya pakaian agar longgar di daerah dada sehingga payudara tidak tertekan dan kering. Demikian juga pakaian dalamnya agar tidak terjadi iritasi atau lecet pada daerah sekitarnya akibat lokea. Lalu yang kedua tentang kebersihan rambut. Setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan rambut akibat gangguan perubahan hormon sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Jumlah lamanya kerontokan berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita lainnya. Meskipun demikian, kebanyakan akan pulih setelah beberapa bulan. Cuci rambut dengan kondisioner yang cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut. Hindari penggunaan pengeringan rambut.
Nah, yang ketiga tentang kebersihan kulit. Kebersihan kulit setelah persalinan, ekstra cairan tubuh yang dibutuhkan saat hamil akan dikeluarkan kembali melalui air seni dan keringat untuk menghilangkan pembengkakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan ibu. Oleh karena itu, di dalamnya minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasa jumlah keringat yang lebih banyak dari biasanya. Usahakan mandi lebih sering dan jaga agar kulit tetap kering. Yang keempat, kebersihan vulva dan sekitarnya. Mengajarkan ibu membersihkan daerah kelamin dengan cara membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu. Dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkannya di daerah sekitar anus. Bagian anusnya dibersihkan. Bersihkan vulva setiap kali buang air kecil atau air besar. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika setelah dicuci. Dan keringkan dan di bawah sinar matahari atau disetrika. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah membersihkan vulvanya. Nah, jadi saran ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh luka cebok dengan air dingin atau menggunakan sabun. Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah infeksi, meningkatkan rasa nyaman, dan mempercepat penyembuhan. Perawatan luka perineum dapat dilakukan dengan cara mencuci daerah genitalia dengan air dan sabun setiap kali habis BAK atau BAB. Yang sudah dimulai dengan mencuci bagian depan, baru kemudian daerah anus. Sebelum dan sesudah ibu dianjurkan untuk mencuci tangan. Pembalut hendaknya diganti minimal 2 hari sekali. Bila pembalut yang dipakai ibu bukan pembalut habis pakai, pembalut dapat dipakai kembali dengan mencucinya. Dijemur di bawah sinar matahari dan disetrika. Kebersihan pada bayi. Yang pertama, memandikan bayi. Pada tahun pertama, janganlah terlalu sering memandikan bayi agar kulitnya tidak kering. Cukup 2-3 kali dalam seminggu. Jangan memandikan bayi di bak mandi yang lebar, karena sangat berbahaya. Bayi mudah tergelincir dari tangan yang terendam di dalam bak. Lalu gunakan spons untuk memandikan bayi. Letakkan bayi di atas meja, beralas handuk lembut dalam ruangan yang hangat. Siapkan air hangat, selembar kain lap, serta sabun bayi yang lembut. Di sini saya akan berikan contoh cara memegang bayi. Contohnya, ini tangan harus berada di kepala dan tangan sebelahnya harus berada di belakang pundaknya. Cara memegangnya begini, atau boleh juga begini. Jadi dia harus lurus dengan tangan ini, terus tangan satunya memegang bagian pantat. Jadi begini. Dan salah satu tangan harus selalu memegang bayi di bedung dengan handuk dan hanya area yang akan
dicuci yang terbuka. Jangan menyabuni wajah bayi, bagian tubuh lainnya boleh disabuni dengan sabun bayi yang lembut. Jangan pernah meninggalkan bayi sendirian di dalam air atau di dalam bak, sekalipun airnya hanya sedikit. Apabila daerah pusarnya sudah sembuh benar, sebelumnya seluruh tubuhnya boleh dimasuki ke dalam bak dalam mandi, agar supaya empuk dan tidak licin. Bentangkan selebar handuk. Bersihkan di atas pembukaan bak mandi, tuangkan ke dalam air hangat setinggi 5 cm. Yang ketiga, membersihkan telinga. Membersihkan telinga dengan mencuci telinga bagian luar dan pintu masuk lubang. Ini bagian sini. Lalu, jangan bagian dalamnya, hanya bagian di luarnya saja yang dibersihkan. Menggunakan korek-korek telinga atau cotton bud untuk membersihkan lubang telinganya. Yang keempat, membersihkan hidung. Bersihkan lendir kering yang terkumpul di dalam hidung bayi untuk mencegah hambatan pernapasan, atau hal ini bisa terjadi di rumah yang terus-menerus menggunakan pemanas ruangan. Basahi sedikit kotoran dalam lubang hidung bayi, lalu bersihkan secara hati-hati dengan kain lap, tetapi jangan dipaksa bila bayi merasa terganggu. Yang kelima, merawat tali pusat. Ini yang kelima, merawat tali pusat. Seokok tiap kali mengganti popok, bersihkan tali pusat supaya tetap kering dan terhindar dari infeksi. Bersihkan sekeliling tali pusat bayi dengan kapas yang beralkohol. Siapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum mengganti popok. Jangan sekali-sekali meninggalkan bayi sendirian di meja gantinya, walaupun hanya sedetik atau berapa detik. Inilah yang akan Anda perlukan ketika mengganti popok, yaitu popok bersih dan ada pengikatnya, atau kalau menggunakan popok lainnya. Keempat, tujuan melakukan personal hygiene atau kebersihan pada ibu dan bayi. Yang pertama, meliputi meningkatnya derajat kesehatan seseorang. Yang kedua, memelihara kebersihan diri seseorang. Yang ketiga, memperbaiki personal hygiene yang kurang. Yang keempat, mencegah penyakit. Yang kelima, menciptakan keindahan. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, akibat jika ibu tidak menjaga personal hygiene atau kebersihan ibu dan bayi. Yang pertama itu meliputi ibu mudah sakit. Yang kedua, ibu terlihat kotor atau kurang bersih. Yang ketiga, bayi ibu itu sakit. Yang keempat, ibu kurang percaya diri. Yang kelima, mengalami infeksi. Ibunya akan mengalami infeksi. Sekian materi yang saya bawakan dari penyuluhan ini. Semoga ibu-ibu dapat mempraktikannya di rumah dan mengamatinya, bahwa pentingnya materi tentang personal hygiene atau kebersihan pada ibu dan bayi. Lebih dan kurangnya, sekian dan terima kasih, dan Om Santi 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 Om.